warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinsa Fitri dengan NIM 203220082. Di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul tentang bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam bermutu, yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Pridianto MPDI. Sebelum lanjut ke video penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang mutu. Mutu adalah tingkatan, baik atau buruknya sesuatu, derajat atau taraf, dan sering dikaitkan dengan kesesuaian terhadap standar, kebutuhan, dan harapan konsumen. Secara lebih luas, mutu mencakup kualitas, fitur, dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan penggunanya. Pengertian lembaga pendidikan Islam bermutu adalah organisasi atau wadah yang menyelenggarakan proses pendidikan Islam secara terstruktur dan bertanggung jawab dengan tujuan utama meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik terhadap agama Islam sehingga mereka menjadi manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan lembaga pendidikan Islam yang bermutu yaitu mencerminkan upaya mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga unggul secara spiritual, moral, dan sosial. Berikut adalah tujuan utama lembaga pendidikan Islam bermutu. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Islam secara kafah, yaitu membangun kepribadian muslim yang utuh berdasarkan Al-Quran dan hadis, membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia, jujur, disiplin, dan amanah. Yang kedua yaitu ada mencetak generasi yang berilmu dan bertakwa, yaitu mengembangkan spek intelektual atau ilmu pengetahuan yang seimbang dengan ketakwaan kepada Allah, dan mendorong peserta didik menjadi insan yang berintegritas yang menjadikan ilmu sebagai sarana ibadah. Dan yang ketiga itu ada menghasilkan SDM berkualitas dan kompetitif, yaitu menyiapkan lulusan yang mampu berdaya saing dalam dunia global tanpa kehilangan identitas keislamannya, dan mengembangkan potensi akademik, keterampilan, dan kepemimpinan peserta didik. Terus yang keempat ada menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat, mewujudkan lingkungan pendidikan yang terus mendorong pencarian ilmu seumur hidup atau lifelong learning, mendorong inovasi pembaruan dan pengembangan kurikulum berbasis Islam. Yang kelima yaitu ada memperdayakan masyarakat melalui dakwah dan pendidikan, yaitu menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai agen perubahan sosial, penyebaran nilai-nilai rahmatillah, mengabdikan kepada umat dan bangsa melalui pendidikan yang cerah. Manfaat lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Yang pertama yaitu membentuk karakter dan akhlak mulia, yaitu lembaga pendidikan Islam bermutu berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak karimah sejak dini, sehingga melahirkan generasi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Terus yang kedua ada meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan keislaman, yaitu peserta didik tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi juga ilmu umum secara integratif. Yang ketiga ada menjadi pilar peradaban Islam, yaitu lembaga pendidikan Islam yang unggul mampu mencetak tokoh-tokoh umat yang visioner dan amanah dalam memimpin. Terus yang keempat ada meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dakwah. Bilhasil, lembaga pendidikan Islam bermutu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, memberikan pembinaan agama dan sosial. Yang lima yaitu menjadi basis penguatan identitas keislaman. Dalam era globalisasi yang kompleks, pendidikan Islam bermutu membantu peserta didik untuk tidak kehilangan jati diri sebagai muslim,
tetap teguh memegang ajaran Islam di tengah perubahan. Cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu, yaitu membutuhkan perencanaan, komitmen, dan integritas nilai-nilai keislaman dengan praktik manajemen. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu menetapkan visi misi yang jelas dan islami. Visi yang mengarah pada pembentukan generasi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, dan misi yang mencakup pengembangan kurikulum Islam, membentuk karakter, dan kontribusi sosial. Terus yang kedua ada pengelolaan manajemen yang profesional dengan cara mengadopsi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, serta manajemen berbasis data dan evaluasi kinerja secara berkala. Yang ketiga itu ada penguatan kurikulum terpadu, yaitu kurikulum umum dan keislaman, ilmu dunia dan akhirat, pembelajaran Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, serta sains dan teknologi, serta penerapan metode pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Terus yang keempat ada peningkatan kualitas SDM, yaitu dengan cara rekrutmen guru yang memiliki kompetensi profesional dan pelatihan rutin dalam pengembangan keilmuan, pedagogik, dan integritas moral, serta menjadi teladan dalam akhlak dan beribadah. Terus yang kelima ada fasilitas dan lingkungan yang mendukung, menyediakan ruang belajar yang nyaman, bersih, dan Islam. Fasilitas yang menunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan masjid dapat menciptakan budaya sekolah yang menjunjung nilai-nilai keislaman. Terus yang keenam ada pembinaan karakter dan spiritual peserta didik, yaitu dengan pembiasaan ibadah, salat berjamaah, tadarus, puasa sunnah, program tapis, metode keislaman, dan kajian rutin, serta penguatan nilai akhlak dalam keseharian. Yang ketujuh itu ada keterlibatan orang tua dan komunitas, menjalin kemitraan dengan orang tua untuk mendukung pendidikan anak dengan mengadakan majelis ilmu atau pengajian rutin untuk keluarga dan siswa, serta bekerjasama dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan lainnya. Dan yang kedelapan ada evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Evaluasi program dan kegiatan secara berkelanjutan dapat menerima masukan dari siswa, guru, wali murid, serta terbuka terhadap inovasi pendidikan dan pengembangan teknologi. Tantangan utama dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Yang pertama yaitu ada keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, yaitu kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang pendidikan Islam, dan minimnya pelatihan dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Terus yang kedua ada keterbatasan dana dan sarana prasarana, yaitu pendanaan yang minim terutama di sekolah swasta atau pesantren mandiri. Yang ketiga ada kurangnya integritas antara kurikulum umum dan kurikulum keislaman, yaitu masing-masing ada pemisahan yang kuat antara kurikulum umum dan agama, sehingga siswa tidak dapat pelajaran Islam yang kontekstual dan aplikatif. Yang keempat itu ada kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Pembelajaran yang masih bersifat tradisional, kurang mengembangkan kreativitas dan kolaborasi. Tidak semua lembaga memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Terus yang kelima ada tantangan globalisasi dan sekularisasi, yaitu pengaruh budaya asing dan pemikiran sekuler dapat melemahkan nilai Islam jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter Islam yang kuat. Terus yang keenam ada manajemen dan kepemimpinan yang kurang efektif.
Lembaga pendidikan seringkali tidak memiliki visi dan misi yang kuat, dan kurangnya kepemimpinan transformasional dari kepala sekolah yang mampu mendorong perubahan. Terus yang ketujuh ada kurangnya dukungan masyarakat dan orang tua. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak, stigma negatif terhadap sekolah Islam yang dianggap kurang modern atau berkualitas dan rendah. 8. Ada peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Regulasi yang tidak fleksibel atau tidak berpihak pada pengembangan sekolah Islam yang mandiri dan inovatif. Kesimpulannya adalah membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan. Berkualitas lembaga tidak hanya ditentukan oleh aspek akademik tetapi juga oleh kekuatan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek pendidikan. Upaya membangun mutu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kurikulum umum, dan keislaman secara harmonis, memperkuat manajemen dan kepemimpinan lembaga, serta mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dukungan dari masyarakat, orang tua, dan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan Islam yang unggul, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.